salah satu wasiat dari beliau adalah sholat. Rasulullah badhe sedo niku salah satu wasiatnya lah sholat, 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 hafidus sholat, sholat yo sholat, lakonono sholat, jogon ojo nganti tinggal no sholat. Kenapa demikian? Loh, emang sholat ini paling pokok. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu yang sholat. Kalau sholat Islam, kalau tidak sholat kafir. Terus naik. Saya yakin saya ningali wajah-wajah yang hadir di majelis yang mulia ini sedoyo sampun nate sholat. Nate. Cuma persoalannya banyak orang yang ngakunya beragama Islam, yang mestinya sholat maktubah, sholat fardu itu sehari 5 kali, tapi prakteknya 5 hari sekali. Nah, mohon maaf, sholat 5 waktu itu sholatnya wong Islam anyaran. Halo, itu sholatnya wong saya belajar Islam sehari 5 waktu itu. Kalau penjenengan warga masyarakat Merjosari Lowowaru Islam ket biyen, mestinya sholat itu tidak cukup 5 waktu. Terus berapa? 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Yuk diulang bareng-bareng biar hafal. Balik sih. Gak tepat. Balik nih. Mudah-mudahan prakteknya sebagaimana cangkemnya. Orang tuh kalau diomongin kayak gini kadang bantah. Loh, Pak, itu tahajud sama duha itu kan sunnah toh, Pak. Kita tuh suka meremehkan sunnah, padahal kecintaan Allah kepada hambanya itu ada pada amalan-amalan yang sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah, perbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, dan pahala besar akan diberikan Allah kepada hamba yang rajin melaksanakan amalan-amalan sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh, sholat wajib, taruhlah maghrib, isya, itu kalau kita kerjakan, yaitu sekedar gugur kewajiban. Memang kita dapat pahalanya cuma 1. Tapi ketika sholat wajib maghrib atau isya ini kita kerjakan digabung dengan mengerjakan sunnahnya, dikerjakan dengan berjamaah, maka kita dapat pahala 27 derajat. Bayangkan, ketika wajib kita kerjakan sendiri cuma dapat 1, ketika kita gabung dengan mengerjakan sunnahnya dapatnya 27. Alhamdulillah. Coba puasa Ramadan kalau kita kerjakan gugur kewajiban kita, emang dapat pahala, ya pahala Ramadan itu. Tapi kalau kita gabung dengan mengerjakan sunnahnya, man shoma ramadhana thumma taba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh, mendapatkan pahala berpuasa setahun penuh. Ibu, kemarin bulan Syawal, puasa Syawal nggih Bu nggih? Jare ibu-ibu ngerasa no poso Syawal wong utange gorong nyaur. Kebacut itu namanya. Zakat kalau kita keluarkan gugur kewajiban kita, dapat pahala 1. Tapi kalau kita gabung dengan mengerjakan yang sunnah, diimbui sedekah, diimbui dengan infak, maka kita dapat 700. Luar biasa.
Maka sekali-kali jangan pernah meremehkan sunnah, menyepelekan sunnah. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sepanjang hidupnya. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah sepanjang hidupnya. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat duha. Sami kalian yang mriki nggih praketen. Wong nek ahli sholat tahajud itu bersinar, wajahnya mencorong, ora buruk-buruk ngene. Loh, kalau kita ingin masuk surga kuncinya mengikuti Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang mengikuti aku, patuh kepada aku, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Berarti kalau nggak patuh, nggak mencontoh, nggak meniru dan nggak meneladani Rasulullah, masuk. Ayo sing banter sayang. Kalau mau meneladani Rasulullah masuk surga. Kalau nggak mau mengikuti Rasulullah masuk. Rasulullah itu tahajud terus aktif, duha terus rutin. Maka orang yang betul-betul meneladani Rasulullah tahajud aktif, duha rutin. Kalau nggak tahajud, nggak duha, berarti tidak meneladani Rasulullah. Kalau tidak meneladani Rasulullah masuk. Halo, halo. Coba betapa banyak sholat sunnah itu diperintahkan dalam Al-Quran. Salah satunya surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Kalau berselimut lagi ngapain, Bu? Qumil laila, bangun di waktu malam. Jangan tidur tok, ojo turu tok, ojo mlungker tok, ojo ngiler tok, ojo ngorok, ojo kelong. Bangun illa qalila, meskipun sedikit, kecuali sedikit. Kapan? Nisfahu, tengah malam bangun. Kayak bapak-bapak tuh bangunnya kan tengah malam, Pak, nggih? Nggih, nonton bal-balan. Duel El Clasico. Mampungi Real Madrid kalah. Gara-gara Sergio Ramos kena kartu merah. Gregetan wasite aku. Soalnya aku Madridista. Aku kalah mangkatan. Tapi yo tahajud sik. Laman gak terus madhep kiblat ngarepe TV. Duduk khusyuk tawadhu tumakninah istiqomah, nek perlu jamaah. Tahajudnya ditinggali ku wong lanang melek bengi perkara bal-balan. Nggih Bu nggih? Nek wong wedok enggak kaya kon. Wong wedok iku tengah bengi tangi ngoyo. Kalau ndak bisa tengah malam bagaimana? Awing qusminhu qalila, kurangi sedikit dari tengah malam, berarti sepertiga malam yang awal. Niru Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau bisa auzid alaih, tambahi lewat tengah malam, sepertiga malam yang akhir. Ini waktu yang paling afdal. Untuk apa? Untuk sholat tahajud. Karenanya yuk, sholat itu penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Ini bukan pertanyaan. Ini jenenge kecerdasan. Kalimat berita kok dijawab. Berarti ki ijazahnya mau SDTT, SD tidak tamat. Wah, aku ki kalimat berita. Sholat itu penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Titik, bukan tanda tanya. Lo kok goblok-goblok gitu. Lu wong sing mahasiswa melon jawab apa gimana?
Maaf, halo, jangan marah kalau dilokkan. Kalau dilokkan goblok itu jangan marah. Ayo, siapa yang merasa pinter? Angkat tangan. Pengen tahu potongannya saya. Orang itu kalau merasa pinter itu malah menunjukkan kalau dia orang goblok. Orang yang pinter itu selalu merasa dirinya goblok. Karena memang hidup ini adalah belajar. Tambah terus karena merasa masih goblok. Orang yang merasa dirinya pinter itu malah menunjukkan kalau dia orang goblok. Wong sing pinter iki malah rumangsa goblok. Makanya sampean kalau di wokno goblok, sok mangkel, wong pancen kenyataane kan goblok temen. Jadi tadi itu penduduk neraka menjawab lamna kuminal musallin, kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan berarti dia tidak sholat loh ya. Bisa jadi udah sholat, tapi sholatnya nggak tepat. Mungkin sholat sudah, tapi orang genah. Duh iya, bukan berarti dia nggak sholat. Makanya Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, orang sudah sholat aja, tapi sholatnya sembrana. Sembrono gitu, sembrono. Itu aja masih diancam sama neraka wel, kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Sudah sholat tapi lalai. Artinya apa? Zahire sholat tapi batinnya ndak. Ketoknya sholat dia, tubuhnya juga melakukan gerakan-gerakan sholat. Ya Allahu Akbar, entul-entul jedit-jedit gobek-gobek kewek-kewek, entul-entul jedit-jedit gobek-gobek kewek-kewek, entul-entul jedit-jedit gobek-gobek kewek-kewek. Tapi batinnya itu belangkrak tekan dinding. Ini namanya orang yang, mohon maaf, nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya tata krama. Dohirnya menghadap Allah, tapi batinnya blakraan. Allah pasti murka. Padha karo ngene, ana wong sowan nang daleme kiai, ndek ngarepe kiai tawadhu, lem mlaku bungkuk, sungkuk-sungkuk, nek perlu berangkang. Tangane kiai candak cek dicucupi ndak karo-karuan. Tapi batine punya tujuan lain. Begitu bunyaine metu nyugono wedan, matanya kelirak. Kiainya kan tahu, kira-kira kiai ini mangkel napa mboten? Mesti mangkel. Lah nek aku sing dadi kiai ini umpama ana wong sowan nggonku kok bojoku metu kok pas dilirak-lirik nggih mboten kula napak-napakaken. Ndak saya apa-apakan, paling-paling nggih namung kula culek matane. Lah ini kita menghadap Allah, lah kok kelirak-keliri? Pasti Allah marah. Oh, ndak usah kangen contoh wonge cerdas-cerdas wisan. Dilono goblok mangkel kok. Sehingga yuk jangan diremehkan sekali lagi urusan sholat, karena sejauh ini orang mengerjakan sholat itu ada paling tidak 5 tingkatan. Kira-kira kita tingkat yang mana? Nanti digerayangi dewe-dewe. Pertama, sholat sebagai beban. Ya dikerjakan, ya dilakoni sholat ya untul-untul jendit-jendit gobek-gobek kewek-kewek. Tapi itu menjadi beban. Sholat itu abot, pol, males banget. Banget. Pol kabeh ini kurang kosakata jenenge. Mahasiswa ora dulung. Lagi sing mahasiswa apa mana sing ngene-ngene. Males ono modele salate. Ya dilakoni ya, dilakoni. Cuma wabot, cuma males. Sik Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nate napa mboten? Kenapa kok seperti itu? Emang dianggap beban, namanya beban itu ya abot. Meskipun sebenarnya ringan, kecil, enteng, kalau dianggap beban jadi abot. Meskipun besar, berat, kalau nggak dianggap beban jadi enteng. Nggih Bu nggih?
nggih wong pengalaman. Mas yo kau wedi lho. Nek ora dijadikan beban enteng takono ibu-ibu. Wong mundah yo enteng. Masih cilik nek didadekno beban yo abot. Nang mudun. Abot kabeh, apot kabeh. Gendong anak lho, gendong anak. Meskipun anaknya kecil itu kalau dianggap beban mudun. Kan pikiranmu kok orang genah. Maka sholat jangan dijadikan beban. 2, sholat sebagai kewajiban. Artinya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini cirinya orang yang menganggap sholat sekedar menggugurkan kewajiban itu kalau dengar azan itu nggak seneng. Padahal azan itu panggilan yang sangat indah. Tiada panggilan seindah azan di dunia ini. Coba, hayya 'alas shalah. Mari mendirikan sholat. Hayya 'alal falah. Ayo mencari kebahagiaan dunia akhirat. Betapa indah itu panggilan. Tapi banyak kadang di antara kita itu dengar azan itu tidak seneng. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai rose wis azan. Iki aslinya kan ada terusannya, cuman nggak diomongno. Ojo sakingane wajib pun males. Akhirnya ya sholat, tapi kan timbangane gak sholat. Timbangane gak sholatnya merek timbangan. Akhirnya karo malaikat yang buku catatan amal ya ditulis sholat merek timbangan. Ini betapa ruginya kita nanti kalau ketika pemeriksaan besok di akhirat catatan amalmu tentang sholat itu isinya mereknya timbangan. Diringkes kalau malaikat Libra. Halo. Sholat kok timbangane. Makanya sholatnya itu hanya trimo luwung. Yang ketiga, sholat sebagai kebutuhan. Namanya kebutuhan, nek butuh dilakoni, nek gak butuh. Cirinya orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan itu, kalau belum sholat itu rasanya kayak ada yang mengganjel. Koyo kurang po, ganjel gak enak kabeh. Tapi begitu selesai dikerjakan, lega. Nate napa mboten? Sering banget. Berarti ini sholat hanya sekedar dianggap sebagai kebutuhan. Sholat sama dengan makan. Iya toh? Woi. Kalau belum makan ini kerucuk. Begitu dileboni blem lep. Lega. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Betapa kurang ajarnya orang seperti ini. Woi. Hanya kebutuhan, berarti sholat podo karo ngising barang itu. Nek urung ngising mau mules selentep melili-lili dak karuan, begitu ditoke plong lega. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Loh ya toh? Loh kita harus meningkat, wong Islam ke biyen kok sholat yang mono yamene trimo ngono ae ndak ada peningkatan. Islam model apa sampean? Halo. Oke, ibu-ibu itu yang paling dibutuhkan kan duit toh. Alah ngaku ae. Bathukmu iki ono tulisane RP. Ini paling dibutuhkan itu. Makanya ibu-ibu kapan dompet kok ndak ana duite, mesti kaya wong bento anyaran. Toleh, plongo, ditakoni gak jawab, error model. Ndak connect blas. Kan ana wong wedok ditakoni kok ndak connect, ndak nyaut, ndak nyambung. Itu mesti biasanya perkara duit. Error. Tapi lek dompet wis ana duite, ngelu ilang kabeh. Mencret langsung waras. Mbah wae iso ngono, makhluk situ. Makanya ada istilah, ada uang abang disayang, nggak ada uang.
Ya ancene iya, nilai laki-laki ora ndek gone wajahmu sing ganteng ora, Bro. Ndak percaya. Wong lanang iki lho masih gak pati ganteng nang duwite akeh. Ya padang kok. Sepadang ngono disawang. Guyu ya bior. Rupane ganteng nang melarat gak ndek duit. Ya kebior. Kaya TV gak ono antene. Untuk HP ndak ono sinyale. Modelnya ngono ancane. Oke, jadi berarti sholat hanya dianggap sebagaimana duit, kebutuhan. Tidak benar. Ayo kita tingkatkan. Yang kelima, menjadi cinta dan kenikmatan. Kalau dasarnya cinta, pasti semangat. Betul? Tidak ada kata males. Kalau dasarnya cinta, pasti enteng. Tidak ada kata berat. Contoh, arek lanang goncekno gendakane. Oh masih gendakane lau. Mune standar internasional. Ndak ono kata-kata abot, enteng kabeh. Lho. Lah sing gak cinta contone arek-arek goncekno mbokne. Goncekno ibuke lho. Masih dawilu suwene sih bu gak teko-teko nggon. Aja polah ae tak ceblokno sisan. Padahal ibune yo cilik kunting ya abot. Nek gendakane lemune sak drum ya enteng-enteng ae. Nah, makanya kalau sudah dasarnya cinta akan bisa merasakan nikmat. Kalau sholat sudah menjadi kenikmatan, bangun jam 2 malam, setengah 3 malam untuk sholat, nikmat. Kenapa nikmat? Karena sholat itu wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal. Kita menghadapkan wajah kita kepada Allah. Nikmat, gak nikmat gimana? Ketemu Allah, berjumpa dengan Allah. Wong ketemu bupati, ketemu wali kota seneng. Pemane ketemu gubernur, tambah seneng. Pemane ketemu presiden, tambah seneng. Ini berjumpa dengan Allah. Allah itu Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Nikmat, idola sejati, kekasih sejati, kenikmatan yang luar biasa. Contoh, lek gak contoh gak paham, soalnya sing diomongi gak pati cerdas gitu aja. Ini, Mas Yo tak wis mahasiswa. Ini, halo. Lu ketemu idola itu luar biasa. Takon arek nom-nom gitu, arek nom-nom. Ketemu, maaf pacare. Wis ta, pokoke ketemu masih yo gak disuguhi opo ae. Gak disuguhi belas, iso ketemu ya Allah nikmate ndak karo-karuan. Padahal panggonane di tepi sampah, di sebelah toilet, di sebelah WC. Itu bau WC bisa berubah jadi bau surga. Tapi coba dolan di omahe areke disuguhi mau macam-macam nikmat-nikmat tapi nggak ketemu areke. Ya apa perasaane? Ya kaya ketek ketulup. Toleh. Ketemu idola itu luar biasa. Pengalaman, Bro. Halo. Anak-anak muda tuh kalau lagi ketemu idolanya, ketemu artis yang jadi idolanya, Masya Allah, sampai histeris. Mau ketemu aku koyo ngono. Emang kan juga lagi jadi idola. Juga GR kenyataan kok. Gue wangi ngatik di pinggir panggung, sesek-sesekannya perkara apa. Kan hanya kepengin jumpa idola. Sama nih lo nunggu bojo sampean dewi lo kon ngadeg 2 jam gak kira betah. Tapi karena perasaan seneng ini duduk berlama-lama ndak terasa. Kayak anak-anak muda tuh yang ketemu sama artis idolanya sampai histeris. Semaput lo dibelani. Padahal iku artis yo padha wonge. Sama yo gak dikai apa-apa karo artise. Iku yo wong ngentut yo padha basine. Lebih-lebih ini ketemu idola sejati Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagia. Sehingga Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak saking nikmatnya. Mbon saged tiru ngoten napa dereng? Podo. Makanya kita harus belajar dan belajar. Kita contoh Rasulullah itu kalau tidur cara saiki ya
jam 9 malam, bangunnya jam 2 malam. Sami kalau ngeten-ngeten ini. Tidurnya jam 2, bangunnya jam 9. Jadi usolli fardhu subhi rakaat ini mustaqbil berarti kawanan lillahi ta'ala. Yuk kita perhatiin. Satu, saya oleh siji jumlahnya 4 loh, cukup enggak? Kalau enggak cukup yo bersambung. Yang kedua, penyebab orang masuk neraka itu walam nakunu ta'imul miskin. Kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin, alias kami bakhil pencetil alias pentil. Duitnya ndak tahu metu, pakaiannya ndak tahu metu, sembarangnya ndak tahu metu, sangking emane nganti entute ndak oleh metu, sehingga bokongnya dielas. Saking medite. Ya entute cek gak metu. Dan orang bakhil itu ndak akan bisa masuk surga karena di pintu surga itu ada tulisan maktubun ala babil jannah, tertulis di pintu surga anti haramun alal bakhil, surga kamu haram dimasukin oleh orang yang bakhil, wa ala mani'iz zakat, dan kamu haram dimasuki oleh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ketiga, wa ala dayyus, dan kamu haram dimasuki oleh dayyus. Mesti pelongo-pelongo itu. Jangankan sampean, para sahabat aja dulu waktu Rasulullah bersabda kayak gini, para sahabat tidak paham, akhirnya bertanya, "Wa dayus ya Rasulullah? Dayus itu apa dan siapa ya Rasulullah?" Jawab Nabi, orang yang tidak punya rasa cemburu. Artinya bukan cemburu-cemburu kayak cemburumu. Keluarganya melakukan dosa, melakukan maksiat, dia diemin. Dia tidak mau nasihati, dia nggak mau membina, mendidik menuju yang baik. Mohon maaf, suami membiarkan istrinya melacur, dayus. Ada orang tua menjual anaknya, dayus. Halo, buka direken. Ada orang tua punya anak gadis, pakaiannya buka aurat, diler, pakai rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas, panjangnya cuma 30 cm, belean tengah, beleannya selawe cm, dikai tulisan sian ISIS collection. Tahu anaknya pakaian kayak gitu dibiarin, dayus. Iya, hati-hati soal berpakaian. Tuh perempuan banyak masuk neraka di antara satu faktor penyebabnya pakaian. Sembrono saiki iku buru mode, yang penting kan modis. Perkara nutup aurat apa ndak urusan nomor buh piro ae. Ngisor rapet ndukur mengo. Ndukur rapet ngisor mengo. Ngisor ndukur rapet tengah masuk angin. Nek wong lanang yo seneng-seneng ae, yo bro yo. Seneng-seneng aja. Karena sebaik-baik pakaian perempuan itu menurut laki-laki masih lebih baik kalau dia nggak berpakaian. Kamu nunggu melefet ngafret full press body, emang bodinya bagus kayak biola di biolamu. Nah, biola tuh eleh. Yo, biola itu kan modelnya ini gede, terus tengah cilik, gede mana. Jadi enak nek disuwiti. Karena ibu-ibu kene iki kan mek